Kan kalau kita mau jujur ya, orang-orang yang rangkap jabatan ini tidak memiliki portofolio, tidak memiliki keahlian di bidangnya sesuai yang dia tunjuk dalam rangkap jabatannya. Oleh mereka itu yang saya sebutkan pentingnya secara politik tentang sensitivitas di tengah orang sulit cari kerja mestinya tidak perlu ada hal-hal yang sifatnya ada yang rangkap-rangkap begini. Kalau memang sudah jadi wamen, sudah jadi menteri, sudah jadi pejabat, rasa-rasanya nggak perlulah ditambah kerjaan-kerjaan lagi. Iya. Tapi kan kalau kita cek satu persatu, anak-anak muda yang selalu diklaim sebagai bonus demografi, Yes. dipersiapkan sebagai generasi emas, nggak ada. Dan yang lengkap jabatan itu orang itu aja, Pak. Menurut data-data yang kami himpun, itu hampir sekitar 35 wakil menteri yang merupakan komisaris di BUMN baik kelas A maupun kelas B ya. Dan ini luar biasa, bahkan praktek itu juga terjadi di Kementerian BUMN. Seringkali retorika-retorika para pejabat-pejabat publik kita itu hanya lip service dan pemanis di bibir untuk mendapatkan simpati, terkesan Atensi sederhana, kelihatan merakyat. Katanya gajinya kecil, boleh rangkap jabatan. Kalau tak sanggup, letakkan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semuanya yang hari ini tetap setia nonton podcast Amanat Institute yang dimana kita membahas tentang isu-isu politik terkini dan juga up to date banget ya. Hari ini kita bersama dengan salah satu pemateri kita, narasumber kita yang sangat luar biasa, di mana beliau malang melintang di TV-TV nasional dan juga podcast-podcast di YouTube. Beliau adalah orang hebat dan juga pengawat politik terkenal dari UIN Jakarta, di mana beliau merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Kita sambut dengan meriah Bang Adi Praitno. Sehat Bang Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Agak Adi. bindeng dikit. Tiba-tiba bindeng. Mungkin banyak kegiatan ya Mas ya? Ya, sudah saatnya juga mungkin. Ya siap Mas Adi, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, Jadi amin. Mas Adi, akhir-akhir ini Indonesia ini sudah bukan lagi berbicara tentang Indonesia gelap. Indonesia akhir ini sedang berbicara tentang bagaimana rangkap jabatan dalam posisi publik. Dalam artian pejabat pemerintahan itu sedang lagi banyak-banyaknya. Bahkan hampir di semua media-media politik itu berbicara tentang wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN. Baik dari BUMN kelas A, B maupun anak cucu sampai perusahaan. Ya. Anak cucu perusahaan. Dan ini merupakan hal yang mungkin sebetulnya bukan hal yang baik, tetapi ini merupakan hal yang berbahaya atau gimana menurut Mas Adi kira-kira? Ya saya kira ada 3 hal. Karena kita itu aktivis, kalau kita bikin judul makalah, biasanya kita bagi dalam beberapa bab. Ini persoalan hukum, ada persoalan politik, yang ketiga adalah soal merit system. Kan kayak gitu biasanya kalau kuliah kan. Nah, pertama dari segi hukum ya, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu kan kita semua pasti sudah membaca bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah melarang kepada wakil menteri untuk tidak merangkap jabatan di posisi apapun ya di BUMN. Itu fix dan clear, nggak boleh dibantah. Karena kita tahu setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu kan dianggap final and binding. Nggak boleh ada bantahan apapun, nggak boleh ada resistensi apapun, tinggal dijalankan. Nah, per hari ini karena sudah terlanjur begitu banyak yang rangkap jabatan, kita juga tidak pernah misalnya ada statement-statement ataupun klarifikasi terkait dengan ini, bagaimana dampak selanjutnya. Artinya apa? Yang ingin kita sampaikan kepada publik, kita taatlah berkonstitusi. Dulu kita ingat persis ketika Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan syarat umur calon presiden dan wakil presiden, terjadi kekisruhan di mana-mana, tapi alhamdulillahnya semua partai politik akhirnya ikut pemilu. Artinya apa? Ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal-hal yang non pemilu, ikuti juga dong. Jangan cuma urusan pemilu Jangan diikutin ya urusan Mas ya. pemilu aja. Ini kan non pemilu nih. Soal rangkap jabatan kebetulan ya. Bagi saya nggak ada perdebatan lagi. Apa sih yang harus ditunggu? Tentu yang ingin diketahui oleh publik adalah penjelasan pihak-pihak ya, ataupun misalnya BUMN ya, orang-orang yang sudah terlanjur dia itu rangkap jabatan. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum. Jangan sampai
Ada putusan yang menegaskan tak boleh rangkap jabatan, tapi dalam prakteknya diam-diam masih rangkap, ada. Ini kan untuk menunjukkan bahwa kita memang taat secara hukum ya, taat secara asas. Itu yang saya sebut sebagai aspek hukumnya. Hukum. Masih ada dua aspek lagi Yang Mas yang kedua ada aspek terkait dengan politik. Politik. Apa aspek politiknya? Kan kita tahulah ya bahwa belakangan ini banyak sekali orang misalnya di PHK. Betul. Kanan kiri banyak sekali yang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Ini kok kemudian tiba-tiba muncul ada orang-orang tertentu yang kemudian nangkap jabatan. Betul. Indeks Maka ekonomi ya. betul, maka tidak mengherankan kalau kemudian banyak meme ya ataupun ya ledek-ledekan kata siapa susah kerjaan, kata siapa PHK di mana enggak tuh gitu kan. Iya. Ya buktinya ada orang yang posisinya bisa rangkap jabatan, dia rangkap 2, rangkap 3 Iya. dan menikmati kekuasaan. Kan itu yang sebenarnya diperbincangkan oleh publik. Satu sisi, ini kan tentu menjadi sesuatu hal yang sangat paradoks saat bersamaan misalnya kita menyaksikan banyak orang berkeluh kesah karena mereka di PHK dan kesulitan pekerjaan, tapi pada saat yang bersamaan ya ada satu, dua, dan kelompok-kelompok tertentu yang juga mendapatkan pekerjaan yang lebih dari satu. Ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya. Ini kan soal sensitivitas sih sebenarnya. Soal sensitivitas bagaimana distribusi kerja itu memang supaya tidak numpuk pada satu orang. Saya selalu bicara ini secara normatif ya, karena saya kira soal rangkap jabatan terkait dengan sensitivitas ini bukan hanya terjadi pada hari ini. Pada periode-periode kekuasaan politik sebelumnya, pada rezim pemerintahan sebelumnya juga sering terjadi kok. Jadi betul. Yang ingin kita katakan adalah di negara kita ini tidak kekurangan orang hebat dan orang mantap. Tetapi Itu aja. Kalau memang sudah jadi wamen, sudah jadi menteri, sudah jadi pejabat, rasa-rasanya nggak perlulah ditambah kerjaan-kerjaan lagi. iya. Saya kira itulah yang saya sebutkan untuk memanfaatkan bagaimana kita punya resource, punya SDM yang memang tersebar di mana-mana, punya kapasitas, punya kompetensi, dan supaya kita juga melihat bagaimana anak muda itu bukan hanya sebatas jualan dalam pemilu ya. Katanya bonus relawan. iya, apa bonus demografi lah, usia produktif lah. Tapi kan kita tidak pernah melihat bagaimana distribusi mereka itu yang kemudian juga mendapatkan pekerjaan yang layak oleh mereka. Itu yang saya sebutkan pentingnya secara politik tentang sensitivitas. Di tengah orang sulit cari kerja, mestinya tidak perlu. Ada hal-hal yang sifatnya ada yang rangkap-rangkap begini. Yang tiga ya soal merit system. Mari sistem. Kalau itu kan kalau kita mau jujur ya, orang-orang yang rangkap jabatan ini tidak memiliki portofolio, tidak memiliki keahlian di bidangnya sesuai yang dia tunjuk dalam rangkap jabatannya. Misalnya di PLN ya, tapi kok tiba-tiba kok kalau kita melihat mental model pengalamannya bukan di PLN. Misalnya hanya aktivis politik, aktivis sosial, atau pengurus partai tertentu. Enggak soal sih sebenarnya. Tapi kan publik itu kan ingin tahu, kalau memang ngurus setrum dan listrik, ya memang harus setrum dan listrik. Kan yang disebut meritokrasi kayak gitu. Iya. Saya kebetulan misalnya nih S1-nya jurusan politik dan politik Islam. Kalau disuruh ngurus setrum nggak bisa, Pak. Bisanya on off aja Malah kan. kesetrum ya Mas. Ya betul, misalnya ada yang disebut dengan efisiensi, ada juga yang menyebut misalnya bagaimana manajemennya. Saya kira dalam setiap perusahaan, dalam setiap kerjaan, yang manajemen kayak gitu pasti ada kok. Nggak perlu pihak outsider untuk menorkestrasi supaya kerjaannya efektif dan terusnya. Karena saya kira BUMN misalnya, yang dibutuhkan adalah kapasitas dan kemampuan, Mbak. Betul Mas. Itulah yang saya kira orang kenapa agak sedikit ramai dan sedikit gaduh bicara tentang soal rangkap jabatan. Saya kira Tiga aspek tadi ya, Mas, ya. Saya kira 3 aspek. Karena gitu memang tadi. jujur aja sih Mas Adi, jadi memang menurut data-data yang kami himpun, itu hampir sekitar 35 wakil menteri yang merupakan komisaris di BUMN baik kelas A maupun kelas B ya. Dan ini luar biasa, bahkan praktek itu juga terjadi di Kementerian BUMN. Iya, Nah, iya. ini merupakan hal yang sangat realita terjadi di depan mata dan kita pura-pura untuk tidak melihat ini adalah sebuah masalah. Padahal kalau ini adalah satu hal yang mengikat dari putusan MK tadi kan Mas Adi. Iya, kalau saya sih secara prinsip selalu mengimbau kepada siapapun, entah itu pejabat publik ataukah dia misalnya sebagai warga negara biasa. Mari kita taat asas dalam hidup, itu saja kuncinya, Pak. Betul Mas Adi. Jadi taat asas itu bukan hanya soal omongan.
Bukan hanya ini itu. Bagi saya secara prinsip sudah di hati. Seperti halnya kita itu diperintahkan untuk sholat 5 waktu oleh kita sebagai umat Islam. Kan kita nggak perlu banyak debat dan nggak banyak diskusi, jalanin aja. Jalanin, Nggak perlu pakai kopiah tapi nggak sholat gitu loh. Nggak perlu pakai peci tapi nggak sholat. Iya. Yang kita inginkan adalah soal taat asas. Ini yang saya kira kalau ini tidak dijalankan, tentu moralitas dalam kehidupan bangsa dan negara kita hilang. Banyak orang yang menyepelekan terkait dengan asas, menyepelekan terkait dengan norma. Ingat loh, sekalipun ini tidak terlampau tampak di depan mata, bukan menjadi kebutuhan sehari-hari orang yang bisa diakses misalnya seperti makan, seperti tidur. Tapi ingat, kalau asas terkait dengan moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait soal taat asas itu tidak dilakukan, bagi saya berbahaya, Bos. Betul, Mas. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan politik dan kebangsaan kita yang sering kita lakukan. Misalnya sudah ada undang-undang yang melarang praktek politik uang, tapi melakukan politik uang. Sudah ada larangan terkait dengan mahar politik, tapi mahar politik. Sudah ada larangan misalnya supaya misalnya ya tidak menghina kelompok-kelompok tertentu, menghina kelompok tertentu. Dan yang terjadi adalah pasti keributan dan huru-hara. Kenapa soal rangkap jabatan ini ramai? Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharamkan, tak boleh ya bagi pejabat publik ya setara menteri dan wakil menteri, kalau tidak wakil menteri ya persisnya dalam hal ini itu tak boleh rangkap jabatan. Betul, Mas. Itu saja sih sebenarnya menurut saya. Dan pada saat yang bersamaan kan kita juga tahu negara ini kan sedang melakukan efisiensi, Betul, Pak. Mas. Makanya banyak pihak yang ngomong efisiensi itu di mana? Jangan-jangan efisiensi di situ, tapi di sini tidak. Tadi kalau Kan Mas sebenarnya Adi- apa yang kita lakukan ini untuk memperbaiki kualitas kehidupan Betul. kehidupan berkebangsaan aja sih, Bang. Tadi kalau disampaikan sama Mas Adi terkait dengan moralitas berbangsa dan bernegara, Mas. Lalu gimana, Mas, tentang aspek Mas Adi melihat apakah ini terjadi masalah sistem tata kelola kenegaraan atau tata kelola pemerintahan, Mas Adi, dalam hal ini? Nah itu saja, karena saya kira yang dianggap penting di negara kita hanya urusan politik pilih memilih, Pak. Betul. Hari H. Hanya urusan pilpres, hanya urusan pileg, hanya urusan pilkada. Semua orang itu intensinya pasti fokus di situ. Betul. Tapi giliran misalnya soal putusan Mahkamah Konstitusi rangkap jabatan, karena dianggap tidak menjadi persoalan semua orang, kan orang pada cuek. Betul. Yang ngomongin soal rangkap jabatan siapa? Netizen, kelompok-kelompok kritis, pegiat demokrasi, civil society, orang yang ingin supaya kehidupan bangsa dan negara itu ihdinas sirotol mustaqim. Iya kan? Yang lurus ya, Mas, ya? Iya, di jalan yang benar. Kan kira-kira kan itu saja yang peduli, Bang. Betul, Mas. Makanya saya di awal disclaimer, ayo dong. Kalau sudah ada aturannya tak boleh rangkap, jangan rangkap. Iya. Iya kan? Betul. Karena kita nggak mau tentu hidup tuh seenak-enak saja. Kalau saya nggak ada persoalan, Mbak. Nggak ada persoalan dalam arti mau rangkap 3, rangkap 4, sepanjang itu diperbolehkan oleh undang-undang nggak masalah. Masalahnya ini tadi MK mengikat ya, Mas, ya. Itu satu. Yang kedua, yang paling prinsip bagi saya soal sistem meritokrasinya. Meritokrasi. Kan kita kan belakangan ini kan kita lihat lah BUMN kita kan rugi. Betul. Terindikasi merugikan negara jumlahnya triliunan rupiah. Bukan miliar lagi ya, Mas, ya. Oh, triliunan, Triliunan, Bos. betul. Wah, kalau itu beli channel lumayan. Itu kan ratusan triliun, Pak. Kan orang nganggap ini kok yang rangkap jabatan jadi komisaris orangnya yang memang tidak punya portofolio untuk memperbaiki itu, Pak. Betul, Mas. Kalau Bukan kita dengar kompetensinya. jawaban yang mereka jadi katanya untuk memperbaiki manajemen. Apakah iya yang sebelumnya nggak punya manajemen? Katanya untuk meningkatkan produktivitas. Apa iya yang sebelumnya tidak produktif? Bagi saya nggak sederhana itu. Itulah yang saya sebutkan. Dari dulu kita dengar bonus demografi, ya, anak muda, generasi emas. Itu gimana ya? Setiap saat kita dengar itu, seperti halnya kita sering mendengar suara adzan dalam keseharian kita, Pak. Tapi kan kalau kita cek satu persatu, anak-anak muda yang selalu diklaim sebagai bonus demografi, dipersiapkan sebagai generasi emas, nggak ada. Dan yang apa namanya ya, yang lengkap jabatan itu orang itu aja, Pak. Ya, mereka lagi ya, Mas, ya. Iya, yang kita inginkan tentu adalah memberikan kesempatan ke yang lain juga. Kalau oposisi nggak dikasih nggak masalah, orang luar nggak berkeringat nggak apa-apa. Kan di lingkaran orang-orang yang ikut memenangkan juga banyak lah kira-kira begitu, Pak. Hah? Betul. Itu yang menurut saya menjadi penting. Oleh karena itu hidup
Ini kan bagi saya adalah bagaimana moralitas kebangsaan itu harus ditegakkan di atas segala-galanya. Dan tentu saja jangan nunggu gaduh baru bereaksi, baru kemudian memberikan sikap. Itulah yang saya sebut bahwa asas dalam kehidupan politik berbangsa itu bukan lagi hal-hal yang sifatnya normatif formal. Oh, ada undang-undang. Oke, itu penting. Tapi kalau sudah di sini bilang saya nggak mau rangkap jabatan, ya selesai. Iya Mas. Bagi Dari saya diri di situ. sendiri ya Mas. Ya? Saya kira di situ prinsipnya. Tapi kira-kira pandangan Mas Adi gimana Mas? Jadi netizen tuh di komentar-komentar baik di sosmed-sosmed mainstream, di Instagram, Twitter maupun TikTok itu menyampaikan bahwa menurut dari data-data yang ada Mas Adi, gaji wakil menteri itu tidak sebesar itu. Jadi mereka diperbolehkan untuk merangkap sebagai komisaris BUMN dalam rangka untuk mereka itu supaya sehari-harinya tercukupi. Gimana pandangan Mas Adi? Kita sering mendengarkan para pejabat publik di negara kita, level menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, anggota dewan, gubernur, bupati, wali kota, kan sering kita dengar statement-statement mereka itu. Kita itu nggak perlu gaji dan nggak butuh apapun. Kita itu ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya ini pembuktiannya, Bos. Kalau memang ngeluh soal gajinya kecil, mending mundur, Pak. Jadi pengusaha aja ya Mas Jadi Adi? pengusaha. Betul. Kan katanya mengabdi kepada negara itu jangan pernah bertanya apa yang kau dapatkan. Betul. Tapi kau harus berpikir bagaimana apa yang kau bisa berikan untuk negara. Ya ini adalah moment of the truth sebenarnya. Bagi orang siapapun dia gitu yang selalu ngomong. Kita ini mengabdi kepada bangsa dan negara. Bisa nggak kau mengabdi dengan gaji yang terbatas? Itulah yang saya sebutkan. Seringkali retorika-retorika para pejabat-pejabat publik kita itu hanya lip service dan pemanis di bibir untuk mendapatkan simpati, terkesan Atensi sederhana, kelihatan merakyat. Katanya gajinya kecil, boleh rangkap jabatan. Kalau tak sanggup, letakkan jabatannya. Ada kok orang yang mau bekerja lillahi ta'ala dan fokus berapapun salary yang didapatkan. Betul. Benar nggak? Banyak Mas. You mungkin pernah jadi aktivis dulu, kita juga aktivis. Selayaknya mengabdi kepada bangsa dan negara seperti aktivis. Kita berorganisasi apapun patungan, Pak. Betul Mas. Bikin flyer patungan, Uang bikin pribadi kopi. sering keluar. Bahkan duit SPP bohong-bohong, Bos, ke orang tua. Kok kurang nih SPP-nya? Padahal kita ngebiayain ada seminar. Iya. Ya kalau memang mengabdi kepada bangsa dan negara itu adalah amal dan ladang untuk beribadah dalam tanda kutip, berbuat baik kepada negara, kenapa itu tidak dilakukan? Itulah yang kemudian publik menyebut. Ya kalau kayak gini, selama ini yang selalu mengatakan bahwa menjadi pejabat publik itu adalah untuk mengabdi, itu nggak benar. Itu hanya sebatas kedok kok. Mereka sebenarnya adalah untuk menumpuk juga. Benar. Menumpuk logistik dan seterusnya. Logistik. Betul nggak? Persiapan pemilu selanjutnya Mas. Makanya kalau memang apa betul gajinya kecil ini tuh, udahlah kasih ke yang lain yang lebih ikhlas gitu, yang tidak pernah mempersoalkan gaji atau Kita tukar juga siap menerima dividen kan kita iya Mas. atau tukar posisi dengan kita yang jadi dosen gitu, biar tahu gimana rasanya jadi dosen kan? Benar Mas. Hah? Nah, itu yang saya kira. Jadi janganlah selalu menggambing hitamkan gaji kecil seakan-akan akan meningkatkan apa namanya Kinerjanya. kinerja dan produktif. Tidak, Bos. Kan kita begitu banyak menyaksikan orang-orang yang bermasalah di negara kita. Hakim bermasalah jadi mafia hukum, gajinya udah naik. Ya toh? Betul Mas. Kita juga menyaksikan sejumlah pejabat-pejabat publik dan politisi, rata-rata mereka bukan orang susah, Bos. Orang kaya. Jadi hal-hal yang tidak efektif apapun sesuatu yang melanggar itu tidak ada kaitannya dengan isi dompet ataupun tidak dijawab. Betul nggak sih? Betul Mas. Itu yang harus diluruskan menurut saya. Jadi jangan melulu itu diukur dengan Semua pendapatan. logistiknya ya Mas ya. Iya. Karena memang ternyata ketika wakil menteri dan juga menjadi komisaris di BUMN Mas, bagaimana kita tahu bahwa salah satu tugas dan fungsi komisaris itu kan untuk mengawasi Mas. Nah, ini yang menjadi sebuah hal baru dan menjadi sebuah permasalahan baru di mana ini menjadi sebuah konflik of interest Mas. Jadi di sana mereka nggak jadi check and balance, tapi mereka malah hadir di sana sebagai orang dalam yang masuk ke dalam. Dan ini merupakan hal yang sebetulnya aneh dan pengawasan antar BUMN juga jadinya rancu. Gimana menurut Mas Adi? Nah, sebelum itu sih sebenarnya orang kan bertanya-tanya dan ingin tahu juga, hebat betul yang rangkap jabatan. Wamen satu sisi dia
butuh totalitas dalam bekerja. Betul. Ini nggak main-main loh. Kenapa saya sebut butuh totalitas dalam bekerja? Satu sisi, di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, tentu di tengah keterbatasan itu, kerja seorang wamen itu kan harus berlipat ganda. Betul. Harus kreatif, harus inovatif, harus produktif, tentu untuk mencapai target-target yang dicapai. Bukan hanya Dan konsep menteri ya Mas ya. betul, dan pada saat yang bersamaan, dia juga misalnya komisaris. Betul. Gimana cara membagi waktunya? Berarti ada yang disambi nih kerjaannya. Entah komisarisnya yang dia pambi atau wamen yang disambi. Wamennya. Nah, sementara kita juga tahu bahwa salary yang diberikan oleh negara gitu ya. Misalnya dia sebagai komisaris tertentu, itu kan juga adalah bagian dari negara, Bos. Betul. Tentu rakyat nggak rela dong mendapatkan sesuatu yang dianggap kerjanya sampingan. Apakah pengawasan itu dilakukan sebulan sekali? Apakah pengawasan itu dilakukan misalnya setiap tahun sekali? Kan idealnya pengawasan itu ya dipelototin tiap hari. Benar Mas. Jangan datang hanya waktu RUPS. Iya, dan orang itu taunya, orang kerja anggap mau komisaris kayak atau personalnya itu sama saja kan. Benar Mas. Office hour gitu. Kalau nggak Office pun hour. office hour ya 9 to 5. sering-sering lah dia ke kantor. Ini yang sebenarnya yang kayak gini mestinya nggak terjadi lagi kok. Iya, Mas. Ini kan periode-periode sebelumnya, pemerintahan sebelumnya kan juga suka dikomplain kan. betul. Hebat betul nih orang. Kalau dia satu pejabat, satu swasta masih masuk akal. Betul Mas. Kalau swasta kan bisa kerjanya malam, Mbak. Dari maghrib sampai subuh. Benar. Misalnya dia pengurus partai. Kan orang masih memaklumi. Karena di partai dia tidak menggunakan fasilitas negara, tidak menggunakan gaji negara. Artinya apa? Setelah beraktivitas dari pagi sampai malam, kebutuhan sebagai pejabat publik, oke. Baru kemudian urusan yang swasta-swasta. Orang masih memaklumi kalau rangkap jabatan itu. Tapi kalau pada saat yang bersamaan rangkap jabatannya di posisi yang ini orang menuntut office hour, kerjanya itu dari pagi sampai maghrib lah kira-kira begitu. Gimana cara membagi badannya itu gitu loh Pak. Berarti ada yang disambi satu. Benar. Satu sisi sedang rapat, satu sisi yang lain pasti ditinggalin itu kerjaannya Pak. Itu yang kemudian membuat orang itu nggak fair. Itulah yang saya kira, kan kita selalu ngomong, bisa tidak kita memperbaiki hal-hal yang tidak baik? Ya ini salah satunya. Oh, ya semoga ini dianggap bukan nyinyir lah apa enggak. Ini kan supaya kita itu tidak selalu berulang jatuh di lubang sama untuk yang kedua kalinya. Di periode sebelumnya hal kayak gini terjadi, periode sebelumnya juga terjadi. Orang mengkritik, jangan dong rangkap jabatan, mestinya didistribusikan ke orang-orang yang memang punya kapasitas dan kompetensi. Jangan dong rangkap jabatan, karena pastinya siapapun dia, pasti bukan superhero yang mampu mendistribusi pekerjaannya di waktu yang sama, jam sama, di tempat yang sama. Itu nggak mungkin, Pak. Oleh karena itu wajar kalau kemudian orang mengatakan ada sesuatu yang disambi. Kayak semacam sampingan lah jika ada seseorang yang itu dia ngerangkap jabatan. Iya nggak? Betul nggak? Betul. Sementara misalnya jadi wakil menteri, jadi pejabat, itu butuh totalitas, Pak. Dan itu 24 jam kan, Mas? Ya iya dong, kan disumpah, Pak. Benar, Mas. Disumpah. Jadi pejabat publik itu disumpah untuk berbuat sesuatu yang baik bangsa dan negara. Itu yang saya kira harus kita pikirkan. Nah, cuman nggak tahu ya, apakah elit-elit juga mendengar ya kayak gini. Paling dengan itu tetangga berisik aja, itu hore-hore. Khawatir, Pak. Ya, kalau kita kan dari dulu memang selalu sebatas reminder dan mengingatkan. Ayo dong, ini nggak oke loh, ini nggak benar loh, ini nggak sensitif loh. Ayolah perbaiki. Apa sih susahnya? Kan kira-kira begitu. Dan kita bersepakat bahwa menjadi pejabat publik bukan untuk mengakumulasi misalnya modal, untuk mengakumulasi logistik, bukan. Memang tempat untuk mengabdi kok. Seperti halnya kita aktif di aktivis Cipayung dulu. Kita berorganisasi, berbuat sesuatu, jangan mengharap feedback secara ekonomi. Tulus saja, Pak. Karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahasa pesantrennya, lillahi ta'ala. Gitu, Bos. Tapi kalau Mas Adi sebenarnya ada statement yang menarik ya, Mas ya. Mas Adi itu menyampaikan bahwa berbicara tentang pengabdian judi untuk negara, itu salah satunya adalah berbicara tentang kompetensi, Mas. Nah, kalau kita tadi lihat di awal, Mas Adi juga sempat menyampaikan tentang merit system atau meritokrasi. Nah, di antara banyaknya orang-orang ini Mas, rata-rata semuanya bukan sesuai dengan job desk-nya atau dengan asal latar belakang mereka berkuliah Mas. Nah, ini apakah memang itu terjadi dalam hal yang biasa ini atau memang ada politik balas budi Mas sana sebetulnya menurut Mas Adi? Sebenarnya politik balas budi itu perkara biasa, Pak.
Misalnya saya ikut memenangkan presiden tertentu nih. Terus saya dapat komisaris, saya dapat menteri, wamen. Ya sewajarnya lah saya dapat. Karena saya ikut capek-capek, berkeringat, kelahi-kelahi memenangkan. Wajar ya Mas ya? Justru aneh kalau nggak dapat, Pak. Justru aneh. Benar. Dan makin aneh lagi, kekuasaan itu dibagi ke mereka yang kalah pemilu. Wah, itu makin aneh, Pak. Apalagi dia yang kalah minta-minta. Ayo dong rangkul kita. Minat juga, itu aneh. Kalau dulu lawan terus masuk ya Mas ya? Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah menjibir soal sharing power. Jangan pernah menjibir soal distribusi kekuasaan. Jangan pernah menjibir bagi-bagi kekuasaan kepada kelompok-kelompok yang memang ikut dan berkontribusi kemenangan. Justru yang aneh itu yang nggak ikut menang tapi dapat, itu agak aneh. Nah, yang ingin saya katakan adalah soal yang disebut dengan bagi-bagi kekuasaan itu bukan dalam konteks membagi kue kekuasaan kepada mereka yang mendukung, bukan hanya itu saja, Pak. Tapi bagilah kue kekuasaan itu sesuai dengan kompetensinya. Kalau dia misalnya memiliki latar belakang dan background ilmu sosial, ya masukkan aja di BUMN komisaris-komisaris yang sosial. Betul Mas. Jangan dimasukin ke setrum, Mbak. Perusahaan-perusahaan setrum itu kan Setrum butuh minyak. keahlian. Kan rumusnya beda, kuliahnya beda. Iya kan? Benar Mas. Mereka hitung-hitungan angka. Kalau ilmu sosial enggak, pendahuluannya udah panjang kali lebar itu. Itulah yang sebenarnya dikomplain oleh publik. Kalau dilihat satu persatu di listing portofolionya, kayaknya enggak deh. Enggak. Hampir semua ya Mas ya? Iya. Jadi itulah yang saya sebutkan. Ngurus negara ini jangan ya apa ya? Jangan kayak main-main gitu loh, Pak. Serius, dan ini menyangkut negara. Kalau yang dikelola itu mungkin swasta, yang dirugikan bukan negara, tapi ruginya swasta mungkin nggak soal. Kalau yang dikelola itu adalah non negara, nggak ada soal. Ini negara, Pak. Kalau sudah bicara tentang negara, dia pasti disorot oleh publik. Kalau sudah bicara tentang negara, sekecil apapun fasilitas yang dikeluarkan dan digunakan, itu pasti disorot. Jangankan jumlahnya jutaan, misalnya gaji berapa juta. 100 perak aja ditanya, Pak, peruntukannya untuk apa? Ini soal akuntabilitas publik aja. Betul Mas. Transparansi ya Mas ya? Makanya dulu ketika ada wacana tentang apakah partai politik itu boleh mendapatkan dana dari negara ataupun tidak, perdebatannya panjang, Bos. Banyak juga partai yang nggak mau. Parpol ya, Kenapa? Mas? Soal akuntabilitasnya. Jadi semua keuangan parpol harus dibuka ke publik. Iya. Kan begitu jalan ceritanya. Kinerjanya pun juga harus diupdate. Yang kedua ada yang dia pasti akan menyangkut yang terkait dengan undang-undang transparansi. Jadi parpol kalau sudah mendapatkan uang dari negara, APBN, dia harus apa namanya transparan kepada publik. Pendapatan dananya dari mana, keluarnya berapa dan seterusnya. Nah, itu yang mestinya terjadi pada yang rangkap-rangkap jabatan ini, Pak. Tadi ya Mas ya? Jadi kerjanya harus di-report ke publik. Kecuali prakteknya mau seperti yang sebelum-sebelumnya. Udahlah, nggak ada yang berisik ini, nggak ada yang Diam-diam ya, demo-demo, Mas ya? diam-diam aja. Pura-pura bodo amat. Nah, itu yang saya kira butuh kenegarawanan tingkat dewa, Pak. Betul. Butuh iman politik yang mantap, Pak. Butuh bahwa kehidupan berbangsa dan negara itu di atas rata-rata. Karena kalau kita mau jujur ya, kita kan capek, Pak, mendengarkan bahwa pidato-pidato para pejabat-pejabat, oh mengabdi kepada negara dan bangsa. Enggak boleh. Aduh. Laki-laki itu tidak bicara, Pak, tapi membuktikan. Membuktikan. Wah, katanya begitu. Tambahkan juga, perempuan itu nggak banyak bicara, Pak. Membuktikan, Pak. Nah, di Mas Adi, kalau statement Mas Adi sebelumnya ini kan berbicara tentang berbangsa dan bernegara. Nah, itu salah satu standar etikanya kan pasti ada kan, Mas? Nah, melihat kondisi yang banyaknya kita melakukan hal-hal yang tidak merit system ini, Mas. Menurut Mas Adi, apakah ini menurunkan standar etika politik kita dalam berbangsa bernegara hari ini? Oh iya, memang. Sangat ya, Mas ya? Sangat. Di semua lini, Pak. Bukan hanya soal rangkap-rangkap. Urusan BUMN ini banyak ya, Mas ya? Banyak. Di politik kita banyak, Pak. Ya, banyak hal-hal yang menurut kita juga aneh kok dalam politik kita itu. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang maklum dan permakluman. Betul, Mas. Makanya Sama-sama tahu gitu ya, Mas ya? betul. Dan kacaunya lagi kan memori kita pendek, Pak. Yang kayak gini kan oke, habis ini diskusikan, besok lupa lagi tuh. Ditutup isu lain, Mas. Kan bagi saya kan nggak nunggu viral dan ramai. Nggak perlu nunggu misalnya orang itu bikin tagar di medsos. Iya. Nggak perlu bikin orang itu goyang-goyang pagar misalnya, protes dan demo. Tidak perlu misalnya adik-adik mahasiswa itu bawa toa dan spanduk menentang. Kan nggak perlu begitu, Pak. Jadi
kedalaman sikap kenegarawanan itu melampaui batas-batas formal kayak gitu. Kalau memang ada sesuatu yang dianggap tidak elegan, dia bertentangan dengan sesuatu, bertentangan dengan norma, bertentangan dengan etika, bertentangan dengan prinsip hukum, peraturan, hindari Pak, hindari. Karena kalau itu diterabas apa coba yang masalah? Distrust Pak. Orang tidak percaya. Mau nggak kau jadi pejabat publik tapi tidak dipercaya? Kan itu yang terjadi pada sejumlah pejabat di negara kita. Boleh dia bisa jadi pejabat terus dia, tapi sekali tampil ngomong orang nggak percaya, udahlah. Orang nggak percaya dengan apa yang kau omongkan. Iya. Distrust itu adalah sesuatu yang mendalam. Kau boleh turun-temurun, boleh kau berperiode-periode jadi pejabat publik. Tapi kalau orang sudah tak percaya, Bisa hancur semua, Mas. untuk apa hidup Pak kalau nggak dipercaya orang? Benar, Mas. Ah kau ini bohong aja kerjaannya. Hah? Nah itu yang saya sebutkan. Jadi jangan sampai distrust publik itu ya dianggap sepele. Iya. Karena keindahan dalam hidup itu sekecil apapun yang kita perbuat, itu ada yang mengapresiasi secara tulus. Betul. Bukan apresiasi yang digerakkan, bukan tepuk tangan yang itu diorkestrasi, bukan Pak. Itu nggak tulus namanya Pak. Itulah yang saya sebutkan. Lalu lalang pejabat publik yang jadi itu saja. Ya dia lagi, udah nggak perlu didengerin. Kita tahu dia suka nerabas-nerabas kok. Iya, iya. Omongannya suka gede kok. Dia suka hari ini ngomong A, besok dia B kok. Pagi dia gincu, malamnya dia bisa yang lain. Tapi kira-kira menurut Mas Adi kalau ini kita sebut new normal dalam politik sepakat nggak sih Mas? Jadi ini kita membiasakan hal-hal yang terjadi dan kita setelah kita hidup berdampingan dengan hal-hal ini Mas. Saya nggak setuju lah, jangan disebut dengan new normal Pak. New normal itu kan kesannya menormalkan sesuatu yang nggak normal. Iya, betul. Bagi saya ini bahaya lah. Bahaya ya ini Mas. Bahaya bagi kehidupan kita secara umum, bahaya juga bagi demokrasi, dan bahaya juga bagi tata kelola pemerintahan Pak. Jangan ngomong, ini cuman begini doang kok. Masa diributin, cuman 15 orang kok, 20 orang kok yang lengkap. Bukan masalah 15, 20. Kita ini selama ini selalu ngomong patuh pada aturan. Yes. Final and binding. Urusan pemilu, urusan pilkada, urusan ambang batas parlemen, urusan ambang batas presiden. Masa giliran ini kau beda lagi ceritanya gitu loh Pak. Jangan pilih-pilih lah untuk final and binding gitu. Harus semuanya ya Mas ya. Ya kita kan awam dalam tanda kutip persoalan hukum, taunya apapun yang dikeluarin MK udahlah tok selesai, dan itu harus diikuti. Iya. Kan begitu Pak, kecuali Anda itu memang selalu menormalkan sesuatu yang nggak normal. Saya nggak setuju menggunakan istilah normalisasi new normal itu. Iya. Karena ini melegalkan sesuatu yang ilegal. Betul. Jangan sampai terjadi ya Mas ya. Iya nggak mau Pak, nggak mau Pak. Kenapa kita begini? Ini tentu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Hidup berbangsa dan bernegara. Besok-besok kalau sudah ngomongnya normal, lampu merah juga diterabas kok. Mumpung nggak ada polisi celingak-celinguk. Benar. Iya kan? Tilang nanti nomornya ditutupin salah satu. Tutupin. Bisa jalur singkat. Mentang-mentang tengah malam, sepi kanan kiri, lampu merah diterabas. Kan kita nggak mau itu Pak. Kita nggak mau. Jangan sampai misalnya hal-hal yang memang sudah dibangun oleh para pendiri kita supaya kehidupan kita itu semakin mantap. Itulah yang mesti kita harus hindari, yang disebut dengan new normal itu. Yes. Kan kita sudah melewati fase transisi demokrasi kita. Kita itu sudah mencapai konsolidasi demokrasi kita. Saatnya kita itu sudah sampai pada pemantapan, Pak. Betul. Pemantapan kehidupan kita. Apa pemantapan hidup itu? Hidup ini ada aturannya, hidup itu ada etikanya. Berbangsa dan bernegara pun juga ada etikanya. Nah itu saja Bos. Nggak perlu canggih-canggih ngomong teori ini, teori itu. Nggak perlu canggih-canggih berpidato panjang kali lebar ngutip pantun ini, dalil. Udah capek Bos. Kalau hal-hal yang transparan di depan mata, kau sudah abaikan begitu saja. Kan itu saja Pak yang ingin kita lakukan di negara kita. Saya kira di situlah. Benar. Ini khotbah singkatnya, khotbah pagi, siang, sore, dan malam. Iya. Jadi biar kapanpun yang teman-teman lihat bisa langsung masuk kan Mas. Nah, terus ini Mas Adi, ternyata di dalam netizen itu mereka terbagi dalam dua perspektif. Ada yang memang tidak mendukung dengan rangkap jabatan, ada juga yang mendukung karena dirasa memang ternyata orangnya kompetensinya punya. Gimana pandangan Mas Adi kalau memang dia kompeten tapi dia ternyata rangkap jabatan?
Kalau netizen itu apa saja boleh bos diomongkan. Kenapa? Karena netizen ini seringkali dia tidak melakukan penelitian nih secara mendalam. Betul. Emang dia tahu apa kompetensinya. Jadi kita ini bukan pemain sepak bola yang all around. Satu sisi jadi penjaga gawang, satu sisi harus jadi playmaker, dan Yes. suatu waktu misalnya harus jadi target man untuk cetak gol. Nggak bisa, Pak. Kehidupan kebangsaan kita itu nggak gitu. Karena ini ngurus negara, ngurus sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Kenapa? Orang seperti saya, ilmu politik, apakah saya bisa ngurusin misalnya perusahaan-perusahaan BUMN itu yang gagal? Belum tentu, Yang bos. udah mau pilot gitu ya Mas. Belum tentu, Pak. Betul Mas. Nggak bisa. Apakah orang-orang yang ahli misalnya urusan-urusan pilot disuruh bikin makalah tentang Plato, Aristoteles, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Hindi? Bisa? Nggak bisa, Pak. Betul Mas. Jadi sekalipun ahli di bidang tertentu, dia belum tentu ahli di bidang yang lain. Betul. Dirimu ahli hukum boleh. Tapi kalau iyo disuruh baca Ihya Ulumuddin, kau belum tentu bisa. Itu yang disebut dengan kepakaran, itu yang disebut dengan keahlian. Makanya ada satu buku yang ditulis oleh Nicole itu ya, yang disebut dengan matinya kepakaran. Itu bukan hanya terjadi pada dunia akademik dan dunia sosial secara umum. Mestinya dunia dalam politik, dalam urusan pejabat publik juga terjadi, Mas. Betul. Itulah yang disebut dengan apa namanya, era post-truth tuh kayak gitu, Pak. Orang ahli tiba-tiba ngaku ahli. Orang yang tiba-tiba yang sebenarnya ahli di satu tertentu, kemudian diklaim ahli di bidang yang lain. Kita itu sangat menghargai siapapun di negara kita ini. Kalau memang ahlinya di bidang kimia, udah usus aja tuh kimia. Kalau ahlinya di bidang sosial, urus aja di bidang sosial. Jangan yang di bidang sosial, ngurus yang kimia. Ngurus lagi yang setrum. Wih, hebat betul diri kau ini. Hebat betul. Belum lagi dilempar ke BUMN kesehatan gitu ya Mas. Iya dong, kayak nggak ada orang lain lagi, Pak. Benar Mas. Itulah yang saya kira. Misalnya perusahaan-perusahaan negara yang pilot, apa nggak ada dari kampus? Apakah tidak ada pihak-pihak swasta yang dimintain kerjasama? ya, Mas. Tolong. Itu yang kita sebutkan. Kayak kita ini nggak punya resource, kita itu kayak punya stok orang yang memang bisa dikapitalisasi untuk menyelamatkan sesuatu yang selama ini misalnya pilot ataupun selalu rugi. Makanya kalau kepakaran itu misalnya itu difungsikan bukan hanya untuk dunia akademik dan kehidupan sosial, ya saya kira kehidupan politik juga harus Harusnya bisa ya melakukan Mas. ya supaya inilah Pak, aksentuasi dari lahirnya kehidupan itu kemudian menjadi balance dan tentu sesuai dengan harapan, kan itu saja. Makanya saya bilang di antara begitu banyak yang rangkap jabatan itu kok rasa-rasanya nggak sesuai dengan latar belakang keilmuan dan latar belakangnya dia waktu dia misalnya menjadi apa sebelumnya. Kan orang ingin melihatnya ya ahli BUMN ya di BUMN, ya nggak ahli ngaji ya ngaji, ahli sodako bagian sodako, Yang ngolah-ngolah. yang ngolah-ngolah. Kan itu aja Pak. Iya Mas. Jangan sampai ahli ngolah ngurusin BUMN gitu. Nanti diolah-olah semua kan repot Pak. Kan itu yang kemudian menjadi pembicaraan di netizen. Coba tanya ke netizen yang pro itu. Menarik juga. Pro-nya itu apa? Kapasitasnya apa gitu. Misalnya kalau ahli survei, tiba-tiba dia komisaris BUMN misalnya gitu. Apa hubungannya BUMN dengan survei, Pak? Benar. Kan nggak nyambung, distintif gitu. Benar. Kan itu yang sebenarnya orang selalu bicarakan. Jadi sekali lagi ini bukan soal nyinyir ya. Nyinyir nggak dapat komisaris ya. Nggak ada hubungannya loh, Pak. Ini ngomongin kecintaan terhadap negara ya Mas. Nah, persis, Pak. Kan kita mencintai bangsa ini dengan cara kita masing-masing. Betul. Dan sekali lagi berbuat untuk bangsa dan negara kan tidak harus jadi komisaris, Bos. Benar Mas. Kita di luar aja bisa kok mencintai bangsa dan negara. Yang penting tetap guyup dan cintain kayak gitu. Merah putih dong, merah Mas. putih. Betul. Mas nggak kerasa ternyata kita udah hampir 1 jam kita ngobrol. Oh iya, perlu saya pakai doa Robbana atin. Nah, ternyata banyak banget yang apa yang disampaikan oleh Mas Adi itu realita hari ini sebenarnya kita sangat carut marut ya Mas berbicara tentang politik. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas Adi rekomendasi dari Mas Adi yang memang untuk pemerintahan ini supaya memang tidak terjadi distrust dari masyarakat kepada pemerintah terhadap isu ini Mas? Ya bagi saya menjadikan prinsip norma, aturan dan hukum harus di atas segala-galanya. Gitu ya, Mas.
Hidup berbangsa dan bernegara itu harus ada etikanya, harus ada sensitivitasnya, dan yang paling penting harus ada meritokrasinya. Meritokrasi, betul Mas. Udah itu saja Itu yang Mas. paling penting ya Mas. Kalau ini yang patah hal ini dijalankan, saya kira sudah oke. Dan saya hakul yakin pejabat publik, calon-calon pejabat publik ngerti ini Pak. Tapi kadang aji mumpung itu Aji mumpung. adalah di atas segala-galanya. Betul, Udahlah, yang penting jalanin aja dulu. Nanti aja Keberuntungan ya, meritokrasinya sambil berjalan, learning by doing, pakai dalil lagi lah dan seterusnya. Tapi bagi saya di situ saja sih seperti itu. Siap, Mas Orang partai, orang profesional, saya kira banyak kok untuk ditempatkan di posisi apapun. Tentu tujuannya adalah untuk mensupport bagaimana negara ini produktif, menghasilkan sesuatu yang berfaedah untuk kepentingan rakyat secara umum. Kan itu saja Pak. Ini itu yang saya maksudkan. Betul Mas. Nah tadi kan kita sangat dalam ya Mas dari Mas Adi menyampaikan untuk rekomendasi kepada pemerintah. Nah gimana Mas? Ada nggak titipan pesan buat netizen itu supaya biar tetap kritis dan berpikir objektif Mas? Buat Ya, netizen. bagi saya menjadi netizen yang kritis itu penting ya untuk memberikan perimbangan yang rasional untuk kehidupan bangsa dan negara. Ini kan di negara kita sejak lama ada kecenderungan politik gontok-gontokan itu kan dihindari. Yang kalah sering menjadi yang menang. Yang menang pun juga tertarik untuk merangkul yang kalah. Efeknya apa? Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logika, sesuatu yang melanggar prinsip etika dan bahkan kontroversial, itu kan lewat begitu saja. Nah, supaya yang begini-begini nggak lewat, fungsinya netizen, ayo dong, nggak apa-apa, lantang bersuara, lantang nyaring, kritis dan protes nggak soal. Tapi yang paling penting kritis dan protes itu harus didasarkan atas argumen-argumen dan objektivitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul Mas. Hindari hitnah, hindari hoax, dan hindari nyerang sesuatu yang Betul Mas. tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira di situ. Kalau mengkritik dengan argumen oke. Tapi kalau mengkritik tanpa argumen itu haram. Karena ada kecenderungan dia itu justru akan menyesatkan. Oleh karena itu, kan kita dulu pernah belajar ya, cinta sesuatu itu ala kadarnya. Jangan terlalu berlebih Mas. Karena sesuatu yang kita cintai itu suatu waktu dan bahkan dalam sekejap akan kita benci hingga mati. Kan ada juga ya. Betul, Kan? betul Mas. Begitu sebaliknya, jangan membenci sesuatu itu berlebihan karena sesuatu yang kau benci itu bisa berubah seketika akan menjadi sesuatu yang kau cintai hingga kau mati. Kan itu saja dalilnya. Allah. Luar biasa. Enggak, itu yang saya kira menjadi netizen yang kritis itu penting, menjadi netizen yang rasional dan objektif itu juga tidak kalah jauh lebih penting ya Mbak. Betul. Yang paling penting jangan hoax, jangan binah, jangan hanya cherry picking pendek-pendek. Kan sekarang ada tipikal netizen cherry picking, cuman ngandelin potongan video yang semenit 2 menit dianggap sebagai informasi yang cukup benar. Kemudian ada potongan berita semenit 2 menit ataupun sebaris 2 baris, kemudian disimpulkan sebagai kebenaran yang mutlak, yang lain salah dan haram. Kalau ingin tahu sumber informasi apapun, carilah hingga komprehensif dan mendalam. Ingin tahu soal rangkap jabatan, pelajari undang-undangnya. Sejak kapan ini menjadi polemik? Apakah hanya di era ini saja? Apakah di periode-periode sebelumnya? Kan kira-kira itu aja Mas. Betul Mas. Baru kemudian ada kesimpulan. Kedalaman itulah yang kemudian akan melahirkan rasionalitas. Itu bagi netizen. Sementara bagi elit, pejabat dan calon pejabat itu tadi Pak. Hidup itu ada relnya. Mari rel itu jadikan sandaran supaya hidup kebangsaan kita itu mantap Pak. Itu aja. Betul. Jadi teman-teman semuanya buat netizen yang lagi nontonin podcast Amanat Institute, hari ini kita berbicara tentang isu rangkap jabatan ini bukan hanya soal siapa duduk di mana, tapi bagaimana menyangkut prinsip-prinsip dasar tata kelola negara yang perlu tentang meritokrasi dan juga keadilan bagi publik. Terima kasih buat yang udah nonton, makasih buat Mas Adi Praitno yang sudah hadir. Sukses selalu buat Mas Adi, kita doain mudah-mudahan nanti tetap untuk berpikir kritis buat negara Mas. Amin, bismillah komisaris. Makasih Mas Adi, makasih juga buat yang sudah nonton. Jangan lupa terus untuk subscribe dan juga nonton podcast di Amanat Institute. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.